Baik, hari ini saya mencoba mensosialisasikan surat edaran nomor B1141 PL5 PK01 2021 berjudul Ketentuan Kegiatan PBM berlaku mulai semester A 2122 di lingkungan Polmed. Nah, kita lihat 1. Kurikulum MBKM dilakukan pada semester 1 dan ada 16 minggu termasuk UTS dan UAS maksimal 29 sesi. Kurikulum lama berlaku di semester 35 atau 357 untuk D4 dan dibuat juga 16 minggu maksimal 29 sesi per minggu. RPS 2021 semester 1 seluruh prodi D3 D4 menerapkan PBM 16 minggu. Nomor 4, SKS diterapkan kurikulum 21 dan kurikulum lama. Kurikulum pendidikan tinggi mewajibkan mata kuliah agama, Pancasila, warga negara, bahasa Indonesia. RPS agama, Pancasila, warga negara, bahasa Indonesia mengacu kepada Kepdirjendikti nomor 84 EKPT 2020 tentang pedoman pelaksanaan mata kuliah wajib. 6. Persyaratan dosen Pancasila dan kewarganegaraan. 1. Memiliki latar belakang S2 bidang hukum dan sospol atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. 2. Minimal S2 sudah pernah mengikuti pelatihan mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan, dibuktikan dengan sertifikat atau sejenisnya. 7. Besaran SKS mata kuliah penciri Polmed yaitu Etika dan Budaya Sumut adalah 2 SKS. 8. Persyaratan dosen mata kuliah Etika Budaya Sumatera Utara. A. Memiliki latar belakang S2 Ilmu Budaya. Dosen pengampu mata kuliah Etika. Dosen tim penyusun buku ajar Etika Budaya Sumatera Utara. D. Minimal S2 dan sudah pernah mengikuti pelatihan mata kuliah Etika dan Budaya dibuktikan dengan sertifikat. RPS 9. RPS mata kuliah penulisan karya ilmiah atau LISKI merujuk kepada buku panduan penulisan karya ilmiah Polmed yang dibuat oleh masing-masing prodi dan memiliki besaran 2 SKS. Berarti harus kita ikuti yang ada di Polmed ya, yang dikeluarkan Polmed. 10. Dosen praktisi mengajar di prodi mengikuti ketentuan aturan yang berlaku di Polmed. Oke, tidak masalah. Ini jam-jamnya, jam-jam mengajar. Nah, ini penting ini. 1. Ketentuan SKS menurut Kemendikbud nomor 3 2020. Mata kuliah teori terdiri dari 1 SKS 50 menit tatap muka, 60 menit terstruktur, tugas terstruktur, 60 menit tugas mandiri. Nah, ini harus dibuat di RPS
Nah, ini yang saya sendiri belum siap ya. Saya sendiri belum siap. Ada yang sudah mengerjakan, saya periksa, ternyata masih memakai yang lama 45 menit. Ada yang bikin terstruktur tatap mukanya 60 menit ya. Coba diperbaiki Bapak Ibu semuanya. Mata kuliah B, mata kuliah praktik. Praktikum lab bengkel 1 SKS 100 menit tatap muka. 70 menit tugas terstruktur. Nah, ini juga harus dibunyikan di RPS ya, dituliskan ini di RPS supaya bisa kita ketahui. Nah, selanjutnya nomor 13, fungsionaris jurusan menyusun jadwal, menyiapkan kebutuhan PBM, memonitoring. Nah, tugasnya udah ada ya. Oke. 14. Dosen wajib melaksanakan PBM mengacu kepada, nah ini surat keputusannya ya. Laksanakan evaluasi. Dosen wajib menyusun RPS. Nah, ini kita perbaikilah semua RPS kita ya. Baik kurikulum yang MBKM maupun kurikulum yang lama. Bisa dengan tim teaching atau yang ditunjuk sebagai kasubjek. Nah, sewaktu kita melakukan SIPADI untuk PBM daring, harus ada kita masukkan, khususnya di awal ini, ada seperti kontrak, RPS, ya. Harus kita masukkan RPS. Terus ada daftar hadir, ada materi, ada tugas, ada kuis, UTS, UAS, dan nilai. Jadi Bapak Ibu semua, jangan lagi di SIPADI itu hanya absen. Tidak boleh hanya absen di SIPADI ya. Harus ada minimal RPS, ada ujiannya, ada tugasnya, ada materinya. Jadi tidak boleh ada, kalau bisa pun berinteraksi di SIPADI ya. Silahkan dipatuhi dan diikuti. Nah, 15. Nah, ini untuk honor-honor tidak akan saya masukkan, tidak akan saya bikin, silahkan baca sendiri. Nah, ketentuan KSM, kelebihan SKS mengajar berbasis SKS. Dosen dengan tugas tambahan sebagai direktur atau wadir 6 SKS. Nah, dosen dengan tugas tambahan sebagai ketua dan sebagainya wajibnya 4 SKS ya. Dan dibayar maksimal 6 SKS, berarti 10 SKS kalau dosen dengan tugas tambahan. Dosen dengan dosen S2, S3 tanpa tugas tambahan maksimal mengajar 18 SKS. 8 SKS tugas wajib, 6 SKS dengan KSM, kelebihan SKS mengajar, 4 SKS sebagai part-timer. Nah, dosen tanpa tugas tambahan, kewajiban 8 SKS. Nah, ini udah dinyatakan tadi ya. Oke, part-timer dibayar dengan tarif part-timer. Dosen praktisi direkrut berdasarkan perjanjian kerjasama. Berarti harus ada kerjasama dahulu dengan perusahaan, antara perusahaan tempat praktisi bekerja dengan Polmed. Dosen part-timer dari luar maksimal 8 SKS. Terus mata kuliah praktek menggunakan dosen praktisi dapat digunakan sesuai kebutuhan prodi.
Tidak dibenarkan dosen part-timer dari luar Polmed untuk mengajar mata kuliah praktek bidang keahlian. Ini tarif-tarif. Nah, ini tarif KSM, kelebihan SKS mengajar, tarif part-timer disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2010 tentang tarif pemotongan pajak. Oh, jadi tarif itu masih ada yang kena pajak lagi ya. Untuk praktisi PPh 15%. Dosen part-timer tidak. Oh, jadi kalau dosen part-timer di luar Polmed tidak diberlakukan PPh, jadi sudah bersih. Ya, oke. Ini mengenai, ya sudah, ini tidak penting saya rasa. Baiklah, jadi intinya ingin saya ulangi. 1, si padi usahakan jangan bukan diusahakan, si padi harus selalu digunakan. Nah, ya, terus si padi berisi RPS. Kalau RPS-nya belum ada, sabar, nanti kita upload karena belum semua dosen menyelesaikan. Terus berisi materi, terus berisi apa lagi tadi? Tes, kalau ada lagi ujian tes atau UAS, MIT dan sebagainya. Terus harus ada penilaian, nilai juga kalau bisa diharuskan melalui si padi ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya yang saya lupa menyebutkan atau kira-kira kurang jelas, silahkan lihat surat edaran PBM ini ya. Barangkali sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.